Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Di video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam bersamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang kita setarakan, ClO3 direaksikan dengan KCl dan H2SO4 menghasilkan K2SO4, Cl2 dan H2O. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Dalam metode transfer hidrogen ini, kita akan lakukan penyetaraan jumlah atom tanpa melakukan pengionan. Kita tidak juga memperhatikan bilangan oksidasi, cukup kita pasangkan spesies-spesies yang mirip tanpa memperhatikan atom O dan H. Langsung saja kita pasangkan. Pertama, ClO3 ini akan kita pasangkan spesies yang di ruas kanan yang mengandung Cl, karena O kan tidak diperhatikan. Maka kita akan pasangkan dengan Cl2. Kemudian KCl kita pasangkan dengan spesies di ruas kanan yang mengandung K dan mengandung Cl. Yang mengandung K di ruas kanan kan K2SO4. Kemudian Cl tidak ada yang lain untuk di ruas sebelah kanan. Jadi ini kita pasangkan kembali Cl2. Dari pemasangan ini ternyata di ruas kanan kita dapatkan atom selain O dan H yaitu S. Maka di ruas sebelah kiri juga harus mengandung S. Spesies di ruas kiri yang mengandung S hanya ada satu yaitu H2SO4. Maka ini kita tambahkan H2SO4. Sehingga unsur-unsur selain O dan H tersedia di kedua ruas. Selanjutnya kita akan setarakan unsur-unsur selain O dan H tersebut. Di persamaan reaksi pertama, ruas kiri Cl jumlahnya 1, sementara di ruas kanan ini 2. Jadi yang di ruas sebelah kiri ini kita kalikan 2 sehingga Cl-nya sama-sama 2. Kemudian kita periksa di persamaan kedua. K di ruas kiri ini 1, tetapi di ruas kanan ini 2. Jadi yang di ruas sebelah kiri ini kita kalikan 2. Kemudian kita periksa lagi Cl di ruas kiri 2, di kanan sudah 2. Terus S di kiri 1, di kanan 1. Sekarang, unsur-unsur selain O dan H sudah setara. Selanjutnya, kita akan setarakan muatan dengan menambahkan H+, karena ini berlangsung dalam suasana asam. Tetapi dalam metode ini, kita tidak melakukan pengionan, sehingga tidak kita jumpai kation atau anion, tidak kita jumpai spesies yang bermuatan. Maka langkah tersebut kita bisa lewati. Langsung kita setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Di persamaan pertama, oksigen ada di ruas kiri sebanyak 6, sementara di kanan tidak ada. Maka yang di ruas sebelah kanan kita tambahkan 6 H2O, sehingga oksigennya sama-sama 6. Lanjut ke persamaan kedua. Oksigen di ruas kiri ini ada 4. Di ruas kanan juga sudah sama dengan 4, berarti tidak perlu ditambahkan H2O. Oh iya, di persamaan ini tadi, di awal, di ruas kanan kan ada H2O. Ini bisa kita abaikan, nggak usah diperdulikan dulu. Ya, kita lanjutkan dulu untuk tahapan berikutnya, yaitu menyetarakan jumlah H di ruas yang kekurangan H dengan cara menambahkan atom H. Atom H di sini disimbolkan dengan simbol H yang di-AP dengan tanda kurung siku. Di persamaan pertama ini, H tidak ada. Yang ada di ruas sebelah kanan sebanyak 12. Maka yang di ruas sebelah kiri ini kita tambahkan H, atom H sebanyak 12. Sehingga hidrogennya sama-sama 12. Kemudian di persamaan kedua, hidrogen hanya ada di sini, jumlahnya 2, sementara di ruas kanan tidak ada. Jadi di ruas kanan kita perlu tambahkan 2 atom H. Setelah kita setarakan jumlah H, sekarang kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa pada persamaan reaksi pertama ini merupakan reaksi reduksi karena ia menerima hidrogen. Ada hidrogen di ruas sebelah kiri tanda panah. Kemudian di persamaan kedua, ada hidrogen di ruas sebelah kanan, berarti ia melepaskan hidrogen. Maka pada persamaan reaksi kedua ini merupakan reaksi oksidasi. Karena kita menggunakan metode transfer hidrogen, maka hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama. Nah, yang diterima ini 12, yang dilepas ini 2. Maka yang dilepas atau di persamaan reaksi yang kedua ini perlu kita kalikan 6. Sehingga
bisa memenuhi penerimaan hidrogen yang 12. Hasil hitungnya kita letakkan di bawah. Semua spesi pada persamaan kedua kita kalikan 6. Sekarang tampak bahwa hidrogen yang dilepas dengan yang diterima jumlahnya sudah sama. Ini artinya terjadi transfer hidrogen sebanyak 12. Transfer hidrogen yang sebanyak 12 ini ekivalen dengan adanya transfer elektron sebanyak 12 pula. Itu kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi dalam persamaan reaksi redoks ini ketika dia sudah setara, jumlah elektron yang terlibat sebanyak 12. Selanjutnya kita akan gabungkan kedua persamaan reaksi ini. Spesi di ruas kiri kita gabung dengan spesi di ruas kiri. Dan spesi di ruas kanan kita gabung dengan spesi di ruas kanan. Sudah selesai kita gabungkan. Selanjutnya kita eliminir spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Jelas tadi ada di ruas kiri ada 12 atom H yang di dalam tanda kurung siku ini. Di ruas kanan juga sama. Ini kita bisa eliminir atau kita hapus. Kemudian kita periksa kembali, adakah spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Sudah tidak ada. Kita di sini menjumpai ada Cl2. Ada di dua posisi di ruas kanan. Kalau kita gabung, ini menjadi 7. Jadi 1 Cl2 ditambah 6 Cl2 menjadi 7 Cl2. Yang sisi sini kita hapus. Sudah kita gabungkan. Dengan demikian, persamaan reaksi redoks ini telah setara jumlah atom-atomnya. Kalau kurang yakin, silakan diperiksa sendiri jumlah atom-atom sejenis di ruas kiri dan kanan apakah sudah setara atau belum. Tetapi, bila kita mengikuti proses secara detail dan cermat, dipastikan hasil akhir ini merupakan hasil penyetaraan jumlah atom dalam persamaan reaksi redoks yang sudah setara. Seperti inilah metode transfer hidrogen untuk menyetarakan jumlah atom dalam persamaan reaksi redoks. Cukup sekian video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.